Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari channel Acing Sunandi, yang mana kali ini saya akan membahas tentang analisis keterkaitan SKL, KEKD, dan capaian pembelajaran dengan pemilihan publikasi ilmiah. Di sebelahnya saya sediakan nih ada publikasi ilmiah dengan materi 2, analisis SKL, KI, KD atau CP. Ini adalah modul PPKB GPAI ya, yang diselenggarakan oleh Kemenag RI tahun 2022. Mari kita lihat CP atau KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Nah, di sini saya memilih fase E ya. Ini sekitaran SMA kelas 1 atau SMK kelas 1. Nah, lembar kerja di sebelahnya adalah terdapat judul yaitu analisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan CP atau capaian pembelajaran dengan pemilihan publikasi ilmiah. Nama saya Acing Sunandi, asal sekolah saya adalah SDN Sumuruni Kota Cirebon. Di sini ada tabel, isinya ada 6 kolom. Yang pertama nomor, kedua KD atau CP, yang kedua kelas, dan problem yang muncul dalam pencapaian KD atau CP, kemudian KTI yang sesuai, kemudian alasan pemilihan KTI. Nah, kita lihat dulu di fase ini K atau CP atau KD yang nomor 1 adalah menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah. Dan selanjutnya saya memilih CP nomor 2, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dapat membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 serta hadisnya tentang larangan pergaulan zina dan pergaulan bebas. Juga siswa harus melafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra 32, kemudian Quran An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, kemudian siswa juga dapat menyajikan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina, sehingga terbiasa menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama, dan senantiasa berhati-hati dalam selalu menjaga kehormatan diri. Nah, CP ini langsung di copy, masukkan ke kolom ini, kolomnya ini nih. Kita perbesar sekarang ya. Nah, kita masukkan ke sini sesuai yang ada. Semua masuk ke sini. Kemudian diisi juga kelasnya fase E dan problem yang muncul dalam pencapaian pembelajaran. Kebetulan waktu itu saya pernah juga ngajar di SMK. Yang masalah yang saya temukan adalah yang pertama, terkadang banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ya banyak siswa yang mungkin karena berbagai hal, banyak alasan yang mendukung atau melatar belakangi siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kemampuan menganalisis ayat. Kemampuan menganalisis ayat ini perlu bimbingan guru yang mumpuni dalam bidang tafsir. Artinya, seorang guru PAI yang mengajar di fase E atau sekitaran kelas 1 SMA ini, karena sudah ke tahap menganalisis ayat, maka kemampuan dalam hal menafsirkan ayatnya juga beliau harus mumpuni. Artinya harus bisa gitu ya, minimal bisa baca tafsir gitu kan, sehingga maksud ayat tersebut arahnya kemana gitu kan. Nah, ini 2 saja menurut saya cukuplah. Yang selanjutnya adalah karya tulis ilmiah yang sesuai. Menurut saya ini
Karya tulis ilmiahnya adalah bentuk PTK dengan judul penggunaan metode drill untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Nah, ini mengacu kepada kasus yang pertama yang saya temukan waktu itu, gitu ya. Atau mungkin tidak jauh. Sekarang pun banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Quran di fase atau kelas E ini, gitu kan. Kemudian alasannya apa? Alasan pemerintah kata alasannya adalah supaya lebih memaksimalkan atau maksimal dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena PTK ini kan ada minimal 3 fase ya, atau kisaran 3 fase ya. Pertama, kemudian fase kedua dan fase ketiga, gitu kan. Sehingga tindakan kegiatan di pertama itu kemudian dianalisis, dipelajari lagi apa yang masih kurang, ditindaklanjuti di fase kedua, kemudian di fase ketiga. Mudah-mudahan dengan membuat PTK tersebut, pertama masalah teratasi, yaitu kemampuan baca siswa yang mungkin ada siswa yang belum bisa baca Quran, walaupun mungkin tingkat SMA udah agak minim ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang belum bisa baca Quran gitu. Kemudian di segi tindakan pun menurut saya lebih cocok gitu dengan PTK, sehingga guru bisa lebih maksimal mengajarnya. Mungkin metode-metode apa yang cocok dipakai, juga siswa juga mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, itu saja mungkin dari saya, dari tugas LK sesi 2, analisis terkait SKL, KI, dan KD juga atau capaian pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.